Nah, teman-teman, kita lanjut di part yang keempat. Ini saya akan eh, menceritakan profil dari Sandiaga Uno, ya. Jadi Sandiaga Uno ini adalah satu pemuda Indonesia, ya, masih muda tapi sudah sukses. Semoga nanti kita bisa banyak belajar dari eh, profil dari Sandiaga Uno ini, ya. Nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno, dan dia lahir di Rumbai, Riau, 28 Juni 1969, ya. Jadi muda. Kemudian orang tua Rasid Khalid Uno, ibu Min R. Uno, di Nur Asia. Kemudian anak ada Sulaiman, ada Anissa, ada Amira. Kemudian agama Islam, kemudian pengusaha, wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tapi dia sudah eh, mantan wakil gubernur. Kemudian kekayaannya 4,3 triliun, ya, menurut majalah Globe Asia tahun 2018. Nah, yang pertama pendidikan, ya. Jadi Sandiaga Uno memulai pendidikannya di SD, PKSD, kemudian ke SMP 12 Wijaya, Jakarta Selatan, dan melanjutkan sekolahnya ke SMA Katolik. Sandiaga Uno merupakan sosok yang cerdas. Hal ini terbukti ketika ia kuliah di Wichita State University di Kansas, Amerika, dan ia berhasil lulus dengan predikat summa cum laude. Selepas lulus dari Wichita State University, ia kemudian bekerja di Bank Summa milik William Suryajaya. Kemudian karena kinerjanya cukup bagus di perusahaan tersebut, setahun kemudian ia menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di George Washington University, Amerika Serikat. Ya, ia menamatkan kuliahnya dengan meraih IPK sempurna 4,00, yang merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Bekerja di Singapura dan Kanada. Kemudian tahun 1993 ia bekerja di Singapura dan memilih bergabung dengan perusahaan investasi bernama Sea Power Asia Investment Limited sebagai manajer investasi. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, ia kemudian pindah ke Kanada dan bekerja di perusahaan bernama NTI Resource Ltd dengan posisi sebagai Executive Vice President NTI Resource, ya, menjadi pengangguran. Gajinya ketika itu $8.000 per bulan, setara dengan 80 juta per bulan. Tahun 1995 ini masih angka segitu sudah sangat sangat besar, ya. Namun seperti kata pepatah, roda kehidupan selalu berputar. Badai krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 mengakibatkan perusahaan juga terkena imbas. Perusahaannya kemudian bangkrut dan mulai melakukan PHK, termasuk dirinya. Sandiaga Uno akhirnya memilih untuk kembali ke Indonesia dan memulai usaha baru. Meskipun statusnya ketika itu sebagai seorang pengangguran, langkah pertama yang dilakukan di Indonesia adalah mencari pekerjaan baru. Tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Lamaran pekerjaannya bahkan ditolak hingga 25 perusahaan. Ya, pengalaman memang mengajarkan segalanya. Hal inilah yang kemudian menjadi titik balik dari seorang Sandiaga Uno. Ia kemudian merubah mindsetnya dari karyawan menjadi pengusaha. Ya, ada quote-nya di sini. Saya ini menjadi seorang pengusaha karena kecelakaan. Sebagai seorang pengusaha yang lahir dari kecelakaan, saya tidak mendesain jadi seorang pengusaha. Pengalaman yang ia terima kemudian ia coba pergunakan dengan mencoba membuat perusahaan bernama PT Rekap
Capital Advisor ya pada tahun 1997 yang bergerak di bidang jasa konsultan keuangan. Perusahaan tersebut ia dirikan bersama dengan teman SMA-nya yang bernama Rosan Perkasa Ruslani. Namun tidak semuanya yang diharapkan selalu berjalan mulus. Banyak calon klien memandang sebelah mata kemampuan dari Sandiaga Uno. Dan akhirnya 6 bulan kemudian setelah perusahaannya tersebut didirikan, ada perusahaan yang akhirnya menggunakan jasanya. Mendirikan perusahaan investasi. Dalam biografi Sandiaga Uno diketahui juga bahwa setahun kemudian, tepatnya 98, ia bersama Edwin Suryajaya kemudian mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Berbekal jaringan yang baik dengan perusahaan ataupun lembaga keuangan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, perusahaan yang didirikan Sandiaga Uno akhirnya sukses. Perusahaan investasinya bergerak di bidang telekomunikasi, pertambangan, dan produk kehutanan. Sistem perusahaannya adalah mengumpulkan modal dari beberapa investor, kemudian mengakuisisi perusahaan yang kemudian memiliki masalah keuangan, kemudian memperbaiki kinerja perusahaan tersebut. Ya, setelah kinerja perusahaan tersebut sudah terlihat cukup baik, kemudian perusahaan tersebut dijual kembali tentu dengan harga yang lebih tinggi. Ya, salah satu perusahaan yang pernah ia akuisisi adalah Bank BTPN. Saat ini ia menjabat sebagai CEO atau pimpinan di beberapa perusahaan besar seperti Saratoga Capital, PT Tower Bersama Infrastruktur Group, TBK, PT Adaro Energi, TBK, serta PT Capital Advisor. Ya. Sandiaga Uno masuk dalam daftar orang terkaya. Majalah Forbes memasukkan namanya ke dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan 40 juta US dollar dan berada di peringkat ke-29 ya, tahun 2013. Perusahaan investasinya yaitu Saratoga Capital dikenal sebagai perusahaan investasi terbesar di Indonesia yang memiliki karyawan sebesar 20.000 orang ya namun pada tanggal 10 Juni 2015 ia resmi mengundurkan diri sebagai direktur utama di PT Saratoga Investama Sedaya TBK. Posisinya digantikan oleh Michael Suryajaya yang merupakan cucu dari William Suryajaya, pendiri PT Astra Internasional. Saat ini Sandiaga Uno menjabat sebagai Komite Ekonomi Nasional dan Bendahara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ia juga aktif sebagai pembicara utama di berbagai seminar kewirausahaan. Ya. Menurutnya keberanian serta optimisme adalah kunci pembuka jalan untuk meraih kesuksesan masa depan. Menurut Sandiaga, merintis bisnis selain itu, menurutnya jejaring relasi menyumbang 30% kesuksesan. Selebihnya berasal dari kerja keras dan juga menjaga kepercayaan dalam membangun bisnis. Ya, kekayaan Sandiaga Uno. Kekayaan Sandiaga Uno sekitar 3,8 triliun rupiah berdasarkan LKHPN September 2016. Saat itu yang memutuskan untuk maju sebagai salah satu kontestan Pilkada Jakarta. Menurut data yang dihimpun dari majalah Bisnis Globe Asia pada tahun 2017, total kekayaan Sandiaga Uno ditaksir mencapai 7,2 triliun rupiah. Namun 2018, total kekayaan Sandiaga Uno menyusut 4,3 triliun rupiah atau sekitar 300 juta dolar US. Dari total kekayaannya tersebut, nama Sandiaga Uno masuk di jajaran 100 orang terkaya di Indonesia versi majalah Bisnis Globe Asia. Karir politik ya. Sandiaga Uno dikenal sebagai seorang pengusaha besar yang memiliki banyak perusahaan serta termasuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Namun ia juga memilih terjun di dunia politik seperti beberapa pengusaha lainnya ya. Namanya ramai menjadi perbincangan masyarakat di Jakarta ketika ia memilih terjun ke dunia politik dan maju sebagai kandidat wakil gubernur Jakarta bersama Anies Baswedan.
Ya. Di Pilkada Jakarta ini Sandiaga Uno unggul dari saingannya Basuki Cahayapurnama dan kemudian duduk sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Pada Agustus 2018, nama Sandiaga Uno dipilih sebagai calon wakil presiden 2019 ya, oleh Prabowo Subianto yang maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Penunjukan Sandiaga sebagai calon wakil presiden ini membuat ia harus melepas jabatannya sebagai wakil gubernur Indonesia, wakil gubernur Jakarta. Nah, ada quote dari Sandiaga Uno, saya selalu yakin setiap masalah pasti ada solusinya. Ya, ini juga ada dalam Al-Quran ya. 4 pilar kesuksesan. Yang pilar pertama adalah kerja keras, tekun, ulet, dan tahan banting. Gagal itu biasa, takut gagal itu aneh. Selalu menjaga optimisme. Pilar yang kedua, kerja cerdas, visioner dan pintar membaca peluang, belajar dari para pendahulu. Pilar yang ketiga, kerja tuntas, finish what you started. Fokus dan konsisten, punya manajemen risiko. Pilar yang keempat, kerja ikhlas. Luar biasa ya. Banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan dari profil